Selamat pagi saudara, selain informasi penagih utang membakar rumah korban tadi masih ada informasi lain diantaranya aksi anarkis iring-iringan pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan serta informasi dari sejumlah daerah lain yang kami rangkum dalam Buser 6. Segera kita jelang Buser pagi selengkapnya, saya Yuliana Fonataba. Lagi-lagi saudara, kebakaran kembali terjadi di ibu kota. Kali ini sebuah ruko sekaligus gudang plastik di Jalan KH Muhammad Masyur, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terbakar. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Warga di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat tak bisa berbuat banyak saat api mengamuk di lantai 2 sebuah ruko. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung membuka paksa toko plastik ini untuk bisa menyentuh titik api. Diduga api cepat membesar dan tak terkendali karena di lokasi banyak bahan yang mudah terbakar. Saat kejadian tidak ada satupun karyawan bekerja atau menginap di lokasi, sehingga tak ada yang menyadari munculnya api dari lantai atas. Awalnya gimana sih bisa kebakaran? Kalau ini saya tahu-tahunya udah nyala api, Pak. Oh, udah nyala? Ya. Dari lantai berapa sih, Pak? Kayaknya dari lantai 2 ya? Lantai 2 apa 3? 2 kayaknya. 2. Nah, Terus ini baru pindah apa gimana? udah lama juga. Udah lama? 2-3 tahun. Oh, 2. Oh, kita belum jelas karena masyarakat datang ke pos melaporkan terjadi kebakaran di toko plastik, Pak. Toko plastik. Ini akibat apa sih, Pak? Belum tahu, Pak, belum jelas. Belum jelas. Masih dalam proses pemadaman. Oh ya. Setelah hampir 1 jam, petugas yang mengerahkan 21 unit kendaraan pemadam kebakaran akhirnya mampu menjinakkan amuk api. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga kesal karena setiap menagih utang tak membawa hasil, seorang pegawai koperasi serba usaha di Kabupaten Batubara ini justru membakar rumah sekaligus tempat usaha korban. Pelaku langsung kabur, sedangkan rumah korban luluh lanta dilahap amuk api. Api yang tak terkendali dengan cepat melahap seluruh bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Pemilik rumah tak dapat berbuat banyak dan hanya bisa pasrah memandangi rumahnya di Desa Bejangkar, Kecamatan Seibalai, sekaligus tempat berdagang BBM eceran. Warga pun tak kuasa memadamkan kebakaran karena api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan. Kejadian berawal saat korban didatangi juru tagih hutang dari koperasi tempat ia meminjam modal usaha. Diduga karena kesal, setiap penagih tak mendapatkan hasil, pelaku Rizal Firmansyah mengancam dan menakut-nakuti akan membakar kios korban. Saat korban lagi-lagi minta keringanan waktu, pelaku langsung menyulut api ke wadah berisi pertalite. Hah? Lagi, Pak. Lagi utang? Iya, Pak. Lagi utang, coba hidupkan majlis. Iya, Pak. Ya. Ternyata akibat dari hidupkan majlis ini tersambarlah bensin ini. Berakibat korban terbakar. Ya. Kiosnya ya? Iya, Pak. Rumah. Dari rumahnya terbakar. Ini barang. Korban menderita luka-luka setelah menyelamatkan anak istrinya, sementara pelaku langsung kabur. Polisi yang memburunya berhasil menangkap tersangka Rizal di tempat persembunyiannya di Riau. Pelaku dijerat pasal 187 tentang sengaja menimbulkan kebakaran dan membahayakan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Temuan jenazah seorang pemuda di pematang sawah di Jember akhir Oktober lalu akhirnya terungkap. Tersangka pelaku tak lain teman sekaligus tetangga dekatnya sendiri, diringkus di tempat persembunyiannya. Motif pembunuhan ini ternyata dilatar belakangi cemburu. Dengan langkah tertatih-tatih, Amir Sutrisno digiring tim Satreskrim Polres Jember menuju lokasi rilis. Hampir 2 bulan diburu, Satreskrim Polres Jember mengendus keberadaan tersangka di persembunyiannya di Surabaya. Polisi menghadiahi tersangka dengan timah panas di kaki karena coba berkelit dan menghindari penyergapan polisi. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka cemburu. Korban Fani Yulianto yang tak lain teman dekat sekaligus tetangganya memiliki kedekatan dengan mantan istri tersangka. Korban dihabisi di area persawahan di wilayah desa tetangga. Mengajak korban untuk jalan-jalan, ya, karena teman dekat, kemudian mengajak makan dan ngobrol-ngobrol di pinggir sawah. Pada pukul sekitar jam 23.00, ya, pelaku ngobrol di desa Gunung Sari dengan korban. Ya, setelah itu menghabisi nyawa korban dengan celurit senjata tajam, kemudian dipukul kepalanya menggunakan kayu 2 kali.
untuk memastikan korban benar-benar tewas. Akhir Oktober lalu, warga desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari dikejutkan dengan temuan sesosok jenazah dengan luka senjata tajam di pematang sawah. Belakangan diketahui korban tak lain warga desa tetangga. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini karena minimnya saksi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ke informasi kriminal lainnya, Saudara, seorang wanita ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat ditemukan, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seorang teman korban bersaksi sebelum meninggal, korban mengeluh sakit lambung. Warga sekitar Jalan Ampera, Gang Apel, Muara Enim, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita di kamar kosnya. Korban diketahui bernama Risa Apriyatna, warga Lahat yang sehari-hari bekerja di tambang batu bara di daerah Tanjung Enim. Sebelumnya, Baron, salah seorang teman korban, merasa ada yang janggal karena sudah 3 hari tidak melihat korban. Baron lalu mendatangi kontrakan korban dan mendapati Risa meninggal dunia. Sebelum meninggal, korban pernah mengeluh sakit lambung. Sakit asam lambung. Terakhir dia ngomong ya. Terakhir ngomong asam lambung. Kalau dia aslinya warga Lahat. Lahat ya. Katanya kita sempat ngelihat dari lubang ini. Ya, ventilasi. Untuk memastikan dia ada di dalam. Setelah diidentifikasi, jenazah korban lalu dibawa ke RSUD Haji Rabain Muara Enim untuk diotopsi. Mayat atau korban posisi dalam terungkup di dalam kosannya. Sementara penyebab meninggalnya belum tahu, cuma dari saksi-saksi yang kita telah temuin tadi bahwa korban mengalami sakit asam lambung. Cuma nanti kita pastinya akan visum ke Rumah Sakit Umum Haji Rabain Muara Enim. Sejauh ini polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Guna memastikan penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi korban di Rumah Sakit Haji Rabain Muara Enim. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya, Saudara, aksi pencurian hewan ternak di wilayah Purbolinggo, Lampung Timur, Lampung ini kembali marak. Tak hanya menggasak 2 ekor sapi, namun kawanan pencuri ini justru melarikan daging sapi dan meninggalkan tulang belulangnya saja. Kandang milik Siswanto warga Purbolinggo, Lampung Timur ini kosong. 2 ekor sapi penghuninya raib digondol kawanan pencuri pada Selasa malam. Hilangnya kedua ekor sapi milik orang lain yang ia rawat ini baru diketahui sekitar pukul setengah 12 malam. Korban menelusuri jejak pencuri dan mendapati seekor sapi tinggal tulang dan isi perutnya saja di perkebunan jagung. Kemudian ia kembali mencari jejak sapi satunya yang bernasib sama, yaitu tinggal tulang belulangnya saja. Pelaku diperkirakan lebih dari 3 orang dan kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Metro Kibang, Lampung Timur. Sementara itu, Saudara, Polres Tegal membekuk 7 tersangka komplotan pencuri kerbau yang beroperasi di sejumlah kota. Mereka diringkus di wilayah Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Sebelum ditangkap, komplotan ini baru saja menggasak 4 ekor kerbau milik warga di Desa Pakulaut, Kabupaten Tegal. 2 tersangka diantaranya merupakan bapak dan anak yang berperan sebagai eksekutor dan penadah kerbau hasil pencurian. Dari hasil pengembangan, komplotan ini juga beraksi di wilayah Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Brebes. Dalam aksi yang selalu dilakukan di tengah malam ini, mereka membawa 1 unit truk untuk mengangkut hasil curian. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Aparat Satreskrim Polsek Muara II menangkap pelaku pembacokan terhadap tetangganya sendiri di Desa Batu Belang 2, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan, Sumatera Selatan. Tersangka berinisial H, 18 tahun itu membacok temannya karena kesal dengan korban saat korban menggeber motor di depan tersangka. Sebagai barang bukti, polisi menyita celurit dan pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Aksi pencurian ponsel di sebuah toko roti di apartemen Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Memanfaatkan kelengahan karyawan toko, pelaku jalan jongkok masuk ke dalam toko dan langsung menggasak ponsel yang berada di dekat kasir. Menurut korban, pelaku diduga lebih dari 1 orang. Mereka sebelumnya mengintai lalu masuk ke dalam toko dengan berpura-pura ingin membeli kue.
Aksi pencurian sepeda motor di depan toko ponsel di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi dengan cepat, tak sampai semenit saat menggasak sepeda motor Matic milik korban. Pelaku terlihat mengenakan seragam pegawai minimarket. Selain di depan toko ponsel, kasus pencurian sepeda motor juga terjadi di depan gerai bakso di daerah Pahoman, Bandar Lampung. Aksi pelaku juga sempat terekam kamera pengawas. Diduga aksi pencurian di dua lokasi berbeda ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Seorang kicau mania di Klaten, Jawa Tengah kehilangan 3 ekor burung kenari akibat digasak maling. Aksi pelaku saat mencuri burung sempat terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku terlihat dengan leluasa menggasak burung dalam sangkar yang digantung di teras rumah korban di kawasan Mojayan, Klaten. Korban baru menyadari burung kesayangannya raib keesokan harinya. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kejadian pencurian ini ke polisi. Seorang kakek 61 tahun di Waikanan, Lampung, Rabu siang diringkus aparat Polres Waikanan lantaran mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 6 tahun. Korban dicabuli saat meminta sayuran ke rumah tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka berinisial RS itu dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Unit Jatanras Polres Sukabumi, Jawa Barat menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap di daerah Cicurug, Sukabumi dengan barang bukti senjata api rakitan. Barang bukti itu kerap digunakan pelaku untuk mengancam korban sebelum merampas sepeda motor korban. Dari hasil penyidikan polisi, pelaku selama ini tak beraksi sendirian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Perselisihan wasit dengan orang tua peserta turnamen sepatu roda viral di sosial media. Booster Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.